Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Putri dari Manajemen 22C akan menjelaskan sedikit mengenai materi manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses di mana bisnis manajer keuangan atau individu mengidentifikasi, evaluasi, dan memprioritaskan risiko dan kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Mengapa manajemen risiko itu penting? Manajemen risiko itu penting untuk bisnis dan investor. Manajemen risiko sendiri memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan investasi dan reputasi mereka. Dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, menentukan tujuannya, dan mewujudkan peluang yang lebih besar. Ada pula prinsip manajemen risiko, yaitu yang pertama ada polisi atau kebijakan, kedua planning atau perencanaan, ketiga produk atau layanan, keempat proses, kelima ada premis, keenam ada people atau karyawan, ketujuh protection atau perlindungan, delapan ada prosedur, dan kesembilan ada performance. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Ada pula jenis-jenis strategi yang digunakan, termasuk dalam salah satu dari 5 kategori tersebut. Yang pertama ada penghindaran risiko, yang kedua pengurangan risiko, ketiga retensi risiko, keempat pembagian risiko, dan yang terakhir ada pengalihan risiko. Tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama ada tetapkan konteks masalahnya, kedua identifikasi, ketiga penilaian, dan yang terakhir ada penanganan risiko potensial. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, semua teknik untuk mengelola risiko termasuk dalam satu atau lebih dari 4 kategori utama ini. Yang pertama, transfer risiko, kedua penghindaran risiko, ketiga retensi risiko, keempat pengendalian risiko, kelima buat rencana, yang keenam ada implementasi, dan yang ketujuh ada review dan evaluasi rencana. Selanjutnya ada fungsi manajemen risiko. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Kedua, ada meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum. Ketiga, ada memberi perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan. Dan yang terakhir ada melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahaya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.